Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bertemu dengan Teacher Ii. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap secara permanen. Nah, ada dua jenis mobilitas fisik. Yang pertama, mobilitas permanen. Mobilitas permanen disebut juga migrasi, yaitu perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik atau negara. Mobilitas permanen dikelompokkan menjadi dua juga. Yang pertama ada mobilitas internal, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam satu negara. Ada di bentuk-bentuknya seperti urbanisasi, ruralisasi, transmigrasi. Yang kedua, mobilitas eksternal, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Bentuk-bentuknya seperti emigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tinggal menetap. Yang kedua, imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari negara lain masuk ke negara kita. Dan yang ketiga ada remigrasi, yaitu kembalinya penduduk suatu negara ke tanah airnya sendiri setelah pindah dan menetap di negara asing. Setelah mobilitas permanen, ada lagi mobilitas non-permanen, yaitu perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, untuk mobilitas non-permanen dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, komutasi atau mobilitas ulang-alik adalah bentuk mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan pergi pulang dalam tempo kurang dari 24 jam. Yang kedua, sirkulasi adalah bentuk mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Yang ketiga, kita masuk pada mobilitas tenaga kerja, yaitu pada mobilitas tenaga kerja umumnya mengikuti pola mobilitas penduduk. Berdasarkan mobilitas tenaga kerja, ada dua tipe tenaga kerja. Yang pertama, stayers, yaitu tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya. Yang kedua, movers, yaitu tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang berbeda dengan lokasi tempat tinggalnya. Nah, untuk movers ini ada dua tipe pekerja yaitu ada pekerja komuter dan pekerja sirkuler. Untuk pekerja komuter adalah pelaku mobilitas ulang-alik dengan tujuan utama untuk bekerja. Sedangkan untuk pekerja sirkuler adalah pelaku mobilitas sirkuler dengan tujuan utama untuk bekerja. Setelah kita bahas mengenai mobilitas penduduk, sekarang kita masuk pada kualitas penduduk dan indeks pembangunan. Untuk kualitas penduduk merupakan faktor penting yang menentukan maju tidaknya suatu negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Yang pertama itu kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan secara sehat,
baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kesehatan penduduk suatu negara antara lain dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Yang kedua, pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita ini dipengaruhi oleh besar kecilnya produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product atau GNP serta jumlah penduduk. Kaitan antara ketiga variabel ini terlihat dalam rumus PCI sama dengan GNP per P. PCI adalah per capita income atau pendapatan per kapita, sedangkan GNP adalah Gross National Product atau produk nasional bruto, sedangkan P adalah population atau penduduk. Yang terakhir, kita masuk pada indeks pembangunan nasional. Untuk pembangunan nasional diukur dengan indeks pembangunan manusia atau IPM. Ada 3 dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia, yaitu ada umur panjang dan hidup sehat, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga standar hidup layak. Awalnya penghitungan indeks pembangunan manusia menggunakan 4 indikator, yaitu angka harapan hidup saat lahir, yang kedua angka melek huruf, yang ketiga gabungan angka partisipasi kasar, dan yang terakhir produk domestik bruto per kapita. Pada tahun 2010, indeks pembangunan manusia dihitung dengan indikator yang berbeda, yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan produk nasional bruto atau PNB per kapita. Oke, Ananda semuanya, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.